Terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir pada acara webinar yang diadakan oleh Wardai College dengan Sun Education Group yang berkaitan tentang prospek karir di bidang akuntansi dan aktuaria dengan pembicara Mr. Yanwar Teja Wijaya, CPA Australia, di mana beliau adalah M&A Advisor, Associate Director of Deloitte, Chairman yang Professional Committee CPA Australia Indonesia, alumni Macquarie University Australia. Oke, kita akan mendengarkan dari Mr. Yanwar tentang prospek karir di bidang akuntansi pada era digital sekarang ini seperti apa. Dan ini adalah top 10 skill di tahun 2020 dan tahun 2025 yang akan diperlukan nanti di masa ini dan masa mendatang. Dan ini adalah future work skill yang dimana era komputerisasi itu akan mendominasi. Nah, kita akan lihat apakah peranan komputerisasi juga di bidang akuntansi, ya. Bagaimana akuntansi juga mempergunakan komputerisasi supaya kerjanya lebih cepat, ya. Dan yang kita lihat lagi, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat diperlukan nanti, di mana data science dan artificial intelligence itu akan mendominasi pekerjaan-pekerjaan kita, ya, termasuk nanti akuntansi itu juga akan digerakkan oleh artificial intelligence, ya. Ya, nanti Mr. Yanwar akan cerita banyak tentang pekerjaan akuntansi yang digerakkan oleh artificial intelligence ini. Nah, ini data science, kalau kalian lihat ini computer science, ini math and statistik, ya. Orang akuntansi juga sangat memerlukan math and statistik, dan ini adalah domain expertise-nya, ya. Nah, ini mungkin bisa akuntansi, bisa macam-macam, ya. Ini yang di daerah bisnis atau domain expertise. Nah, ini info seputar tentang Wardai College. Ya, kita sudah mulai penerimaan SMA Wardaya dan kelas Olimpiade SMA Kebumian juga, ya. Dan kita akan mengadakan Canadian Pascal Cayley and Fermat Mathematics Contest yang diadakan oleh Waterloo University. Ya, diadakan pada hari Rabu 24 Februari 2021. Dan kita akan mengadakan Indonesia Regional Competition 2021 yang diadakan pada hari Minggu 21 Maret 2021. Ya. Dan jika kalian ingin mengenal lebih lanjut tentang Wardai College, kalian bisa langsung terkonek dengan WA kami atau media sosial kami, yaitu di Wardai College. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya dengan Dr. Anton Wardaya mempersilahkan dari Sun Education, lalu sesudah itu masuk ke Mr. Yanwar. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Kiki dari Sun Education. Di sini aku akan menjelaskan sedikit soal Sun Education sendiri ya. Nanti aku share screen dulu. Wait for a minute. Ini. Oke. Jadi Sun Education Group itu sendiri adalah agent untuk kalian, misalnya kalian mau apply ke luar negeri itu bisa lewat kita gitu. Sun Education Group adalah salah satu agent terbesar untuk apply gitu ke luar negeri. Itu salah satu largest and most complete international education consultant in Indonesia. Lalu apa aja sih yang kita represent dari negara-negara mana aja yang kita bakal bantuin kalian nih buat apply ke luar negeri? Kita ada yang pertama, ada Australia. Salah satunya Macquarie, terus Kanada, China juga, Indonesia itu seperti Pathway, lalu ada Malaysia, Netherlands, UK, Singapura,
US, Switzerland, New Zealand, France, Italy, Spain, Ireland itu ada beberapa juga, sama International College Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah gimana sih misalnya nih kalian mau apply di luar negeri, tapi gimana caranya biar tahu nih kalian tuh mau ke negara mana, terus majornya apa gitu. Nah, which country to go-nya tuh kalian bisa arrange dengan kayak gini. Misalnya yang pertama education budget. Education budget itu kira-kira nih kalian itu 1 tahun atau sampai selesai itu budgetnya ada berapa sih? Misalnya 300 sampai 500 juta gitu. 300 juta itu bisa di Singapura, terus sampai 500 juta gitu, berapa, di mana gitu, negaranya di mana, itu bisa bisa dilihat dari education budget kalian yang pertama. Terus yang kedua adalah distance. Distance itu kayak yang pertama tadi aku sebutin, sana itu represent berapa negara juga. Distance, kalau misalnya kalian mau yang dekat, itu kalian bisa ke Asia aja. Dari China, Malaysia, Singapura itu kan juga dekat-dekat aja nih. Kalau misalnya kalian prefer yang jauh, kalian bisa ke UK atau ke Swiss langsung. Atau yang middle gitu, kalian bisa ke Australia juga atau New Zealand gitu. Terus independency levelnya juga. Lalu kalau misalnya independency level itu kan kayaknya kalau misalnya jauh nih, kalian emang benar-benar jauh dari orang tua, jadi jarang banget pulang gitu kan. Jadi milihnya kalau misalnya mau ke UK gitu, jadi kalian benar-benar mandiri tuh di situ. Kalau misalnya Asia aja kan kalian atau orang tua kalian tuh bisa sering-sering ini ya nengokin gitu. Terus environment preference gimana sih dari culture-nya, prestige gitu, sama post graduation plans-nya kalian setelah lulus dari kampus itu mau ngapain aja gitu. Terus yang selanjutnya ada admission process nih. Admission process itu yang pertama konsultasi. Nah, konsultasi itu kayak kalian mau datang ke kantor atau by WhatsApp, atau sekarang kan karena masih corona, kalian bisa online consultation gitu, Zoom consultation dan sebagainya. Terus dari consultation itu kira-kira memerlukan waktu sekitar 2, ya kamu nggak mungkin sih konsultasi hanya sekali terus udah fix nih kamu mau negara itu, major itu gitu kan. Kamu bisa 2-5 kali, terserah deh pokoknya. Terus kalau udah yakin nih kalian mau apa, mau ke negara apa dan university apa, kalian bisa langsung apply. Apply juga kita yang bantuin. Lalu nanti habis dari apply itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulanan lah. Nanti kalian dapat offer letter. After offer letter, kalian harus bayar deposit fee. Gitu. Lalu habis itu kalau misalnya udah settle semua, udah bayar deposit juga, kalian bisa accommodation booking dulu nih. Kalian misalnya mau tinggal di mana gitu, mau apartemen atau dormitory dan lain sebagainya, itu bisa juga kita yang bantu. Lalu habis itu semuanya settle, habis itu langsung kita ke visa. Di visa juga kita yang bantuin. Lalu nanti kalau sekalian mau berangkat juga ada pre-departure briefing gitu. Nah itu ya kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, aku underline sekali lagi, untuk dari konsultasi sampai pre-departure briefing, apply offer letter, accommodation booking, visa itu kita yang urus dan itu free, nggak ada biaya apapun. Jadi kalau misalnya kalian itu hanya membayar fee ke university tersebut gitu, ke pihak yang bersangkutan aja gitu. Jadi kita nggak ada apa-apa, kita gratis gitu. Lalu scholarship juga. Scholarship itu ada yang full atau yang partial scholarship juga. Kalau misalnya full scholarship, kalian bisa kayak government scholarship ya. Kalau yang untuk partial scholarship itu pasti dari university semuanya offer untuk partial scholarship. Nah, apa aja sih yang harus di underline untuk scholarship kalau kalian mau apply? Yang pertama adalah yang jelas nilai kalian harus tinggi ya, highly achiever and well-rounded candidates. Terus very competitive juga. Jadi kalian harus kasih kayak sertifikat yang emang kalian misalnya udah pernah ngikutin apa nih, juara 1 gitu. Nah itu di submit juga. Be well prepared of course academically dan English proficiency. Academically itu kalau misalnya ya nilainya harus bagus ya. Sama English proficient itu IELTS-nya aja. Atau TOEFL maybe gitu. Office network, nah ini Sun itu ada di mana-mana. Kalau aku sendiri ada di Tanjung Duren. Nah, Wardaya College kan di Tanjung Duren nih. Jadi kalau misalnya kalian udah les dari Tanjung Duren, terus
siapa tahu mau main-main gitu ke San Tanjung Duren gitu, itu bisa langsung. Soalnya kita di depan di apartemen Menditnya, gitu, deket banget kan, gitu. Dan selanjutnya adalah kita ini presentasi aku yang terakhir karena waktunya nggak banyak ya. Jangan lupa kita ada International Education Expo juga di tanggal 6 dan 7 Maret, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu. Masih di bulan Maret, tapi kalian kalau misalnya mau daftar sekarang untuk expo-nya, itu bisa. Itu free ya expo-nya, jadi online expo gitu. Sekian sih dari presentasi aku mengenai Sun Education. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke aku, ke Ko Anton, atau ke Bobby. Ada di situ nomornya 0856 9797 4491. Thank you semuanya. Oke, thank you Bu Kiki buat Sama-sama. presentasinya. Ya. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan memperkenalkan dari Pak Yanuar Tejawijaya ya. Jadi langsung presentasi saya persilakan ke Pak Yanuar. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya via Zoom chat ya. Jadi ini kalian punya kesempatan luar biasa bisa ketemu dari orang penting ya di Deloitte ya. Ya, oke. Ya, oke, thank you. Enjoy the presentation. Ya. Selamat siang Pak Anton. Ya, saya merasa bahagia sekali hari ini bisa berjumpa dengan Pak Anton dari Wardaya College. Ini teman lama saya. Ini juga ada teman-teman dari Sun. Kebetulan dulu saya waktu ke Macquarie Uni juga saya sempat berhubungan dengan Sun, yaitu dengan timnya yang bernama Cisusan. Itu sekarang dia udah di Surabaya ya. Oke, karena dia dulu alumni Macquarie Uni juga. Oke, saya rasa itu aja icebreaker-nya. Nanti sepanjang saya discuss gitu ya, dan sharing gitu, kalau mau ada Q&A boleh, di chat juga boleh. Nanti kita bacain satu-satu aja. Jadi jangan tegang, relax aja, enjoy aja gitu maksudnya presentation-nya. Jadi mungkin gini teman-teman, saya mau sharing beberapa hal aja terkait dengan bentar ya, saya siapin slide saya dulu. Bentar. Jadi ada beberapa hal aja sih yang sebetulnya saya mau share ya. Sebentar. Sebenarnya kalau kita berbicara soal accounting gitu ya, apa sih yang ada di benak teman-teman nih sebelum saya mulai? Kalau kita bicara mengenai major accounting gitu, apa sih yang ada di benak teman-teman gitu ketika mendengar kata accounting, accountant, akuntansi gitu. Jadi kan profesinya adalah akuntan gitu, ilmunya adalah ilmu akuntansi gitu kan, bidangnya bidang accounting gitu. Kira-kira apa sih yang terpikir gitu kalau misalnya ada yang sharing mengenai hal itu gitu. Ada nggak yang kira-kira teman-teman coba nih saya baca chatnya nih, ada nggak yang chat nih? Nggak ada nih. Iya, jadi kebanyakan mungkin kalau dari SMA gitu ya, waktu saya SMA kalau saya dengar kata-kata itu yang terpikir ini debit, kredit gitu ya, dan pembukuan gitu ya, jurnal, entry, account itu yang ada dalam pikiran kita gitu. Terus di sini mungkin ada yang teman-teman yang mungkin orang tuanya, kakaknya atau temannya bekerja di bidang accounting, finance gitu kan. Kira-kira yang terpikir pasti laporan keuangan, jurnal gitu kan. Dan nggak jarang juga mungkin kalau kita berbicara mengenai ini gitu, banyak yang langsung bilang, oh accounting itu akan dikerjakan oleh seperti tadi Pak Anton bilang gitu ya, robot, AI dan lain sebagainya gitu. Jadi ada juga nih, saya juga sempat dengar gitu ya, banyak teman-teman saya yang tanya kalau misalnya accounting itu ke depannya bakal gimana sih? Apakah ini profesi yang akan hilang gitu kan? Nah, sebetulnya jawabannya enggak juga gitu. Jawabannya tuh jadi cuman tergantung gimana sebetulnya kita melihat profesi akuntansi ini gitu. Nah, seperti apa sih akuntansi di masa yang akan datang? Seperti apa sih akuntan di masa yang akan datang gitu kan? Nah, jadi ini saya ada slide yang saya mau share gitu ya. Sebetulnya ini sebenarnya future of accountant itu adalah menjadi seorang leader di bidang finance, accounting, and business gitu. Jadi ketika kita bicara mengenai akuntansi gitu ya,
sebetulnya itu kita sedang bicara mengenai leaders gitu. Kenapa sih harus sebaiknya mengambil akuntansi? Apa sih peluangnya gitu ya? Sebetulnya sekarang itu ya, kita tuh lihat dulu nih, di sini ada statement ya. Sekarang itu dunia tuh menjadi semua serba otomatis gitu kan. Semuanya commerce itu cashless gitu. Ini digital disruption itu adalah dibilang new normal untuk today customer gitu kan. Udah gitu semua tuh pokoknya dikerjakan oleh robot lah gitu kan. Bersama-sama dengan manusia. Semua robot gitu ya. Mungkin in the next 7 years gitu kita tuh udah bakal nggak pakai lagi gitu. Sekarang zaman dulu ya teman-teman, kalau kita ke bank itu ada tuh yang namanya misalnya menggunakan buku, mungkin yang udah generasi di atas kita tuh generationnya pakai tulis tangan, bikin slip dan lain sebagainya, surat menyurat, hard copy gitu ya. Sekarang semua ada di genggaman tangan gitu ya. Jadi artinya sekarang itu semua orang maunya dilakukannya sendiri kok gitu, ya kan? Udah semua serba otomatis gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih, inilah prediksi kita gitu mengenai bidang akuntansi ini gitu. Pertama ya, transaction itu menjadi touchless gitu. Dan automation juga blockchain itu semakin terintegrasi gitu. Artinya kalau zaman dulu mau melakukan pembayaran mesti transfer sana, transfer sini. Sekarang semua otomatis. Semua orang melakukan sendiri. Contoh sederhana, kalau waktu zaman kita masih kecil gitu ya, mungkin orang tua kita kalau mau traveling, apa yang mereka lakukan? Mereka akan ke travel agent gitu kan. Si travel agent ini akan menanyakan pasportnya mana, KTP mana, dan menginput data. Sekarang kalau misalnya teman-teman masih ingat, kita semua traveling semua di genggaman tangan. Yang ngerjain udah bukan pegawai dari biro tour and travel lagi, tapi si pelakunya sendiri gitu ya. Kita masukin data kita sendiri, semua kita kerjain sendiri. Nah, itu adalah gimana semua tuh udah otomatis dan touchless gitu. Kita nggak perlu orang lain lagi. Terus kedua, semua udah the role of finance with di mana sebenarnya finance-nya di mana sih posisinya gitu, karena semuanya udah otomatis kok gitu. Dan finance ini will double down on business insight and service gitu. Jadi bukan lagi kita bicara mengenai orangnya bisa apa enggak gitu, salah atau enggak gitu, karena semua udah robot kok yang ngerjain gitu kan, udah sistem yang ngerjain gitu. Jadi sebetulnya adalah manusianya yang harus pinter-pinter gitu loh dalam menggunakan teknologi gitu. Yang ketiga, kalau zaman saya gitu ya, mungkin nah ini untuk teman-teman yang masih muda di zaman akan datang, finance itu udah bukan lagi bulanan, bukan lagi tahunan, tapi real time gitu. Jadi artinya pada saat pengambilan keputusan udah nggak ngelihat laporan keuangan akhir bulan, laporan keuangan akhir tahun gitu. Jadi ini yang mungkin perbedaannya. Kalau teman-teman mungkin sharing-sharing gitu ya sama orang tua, sama teman, kakak gitu. Mungkin, oh iya saya sedang menutup buku saya gitu karena akhir bulan gitu. Atau menutup buku saya karena akhir tahun. Sekarang itu bisa jadi real time. Apa sih gunanya real time? Untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan mengambil keputusan dengan cepat. Karena kalau nunggu akhir bulan, keadaan udah beda nih. Contoh ya teman-teman, di bulan Januari ini, kita itu sedang menghadapi bisnis usaha yang terutama katakanlah di bidang F&B dan retail, restoran dan retail. Itu kan ada beberapa sangat amat dinamis. Sebentar dikatakan oleh pemerintah bisa buka hingga pukul 10 malam. Sebentar dibatasi hingga jam 7. Artinya dengan adanya perubahan yang sangat dinamis, hitungannya minggu loh ini ya. Gitu katanya minggu depan berubah lagi nih gitu kan ketentuannya. Nah, itu berarti diperlukan waktu yang sangat cepat untuk mengambil keputusan gitu. Sehingga yang namanya finance ini kita bicara masalah uang. Kalau kita bicara tentang bisnis, katakanlah bisnis apapun itu nanti ya saya akan bahas lebih jauh mengenai apa itu bisnis ya. Itu pasti ujung-ujungnya harus menghasilkan uang gitu. Bisnis apapun itu gitu kan. Nah, yang keempat, prediksinya adalah self service. Artinya yaitu kalau zaman sekarang seorang CEO dia meminta bagian keuangan, bagian accounting membuatkan laporan keuangan gitu. Nanti bisa jadi tinggal ditekan keluar nih dari sistem, data semua ditarik. Nah, terus gimana juga nih? Operating modelnya juga berubah gitu. Banyak new service delivery model yang akan terjadi karena robot dan algoritma itu semakin macam-macam gitu kan. Nah, jadi bisa data-data tuh bisa ditarik sedemikian rupa untuk menginterpretasi apa itu yang sedang terjadi, apa itu keuntungan ada di mana gitu kan. Nah, itulah nanti saya jelaskan juga apa kait-mengkaitnya dengan yang namanya big data. Karena kalau kita udah bilang robot, algoritma, ini kita udah bicara soal big data ya. Nah, yang keenam,
Ini nih Finance Application and Microservices Challenge Traditional ERP. Jadi gini, contoh ya teman-teman mungkin sempat lihat nggak? Ini sederhana aja contohnya ya. Aplikasi belanja online Shopee gitu ya, atau Tokopedia atau apapun itu platformnya. Dia menyediakan ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi ininya berapa sih stoknya? Bahkan dia bisa bilang, oh ini PO 3 hari lagi dan lain sebagainya. Ini sedang ada. Itu artinya mereka memiliki resource yang pas dengan kebutuhan. Bahkan dengan kebutuhan harian, tren harian, mereka bisa menghasilkan plan yang lebih baik dan lebih efisien. Kebayang nggak sih sekarang itu kalau kita nggak pinter-pinter menggunakan sumber daya yang ada, planning kita jelek, kita tuh misalnya gini, saya menjual handphone, misalnya iPhone 12 ya, iPhone 12 kemarin ini gitu. Saya nggak tahu loh ini demand-nya berapa, tapi saya stok gitu. Bayangin ya, satu unit berapa belas juta, berapa puluh juta, tapi ternyata nggak laku gitu, misalnya gitu. Makanya untuk memenuhi demand yang tepat digunakan sistem tadi gitu kan. Ada juga data. Nah, sebetulnya data ini sekarang problemnya adalah sangat berantakan gitu loh. Jadi gimana sih cara men-streamline data? Nah nanti ya kita juga bahas nih mengenai data. Di mana seorang accountant itu di masa yang akan datang, dia akan banyak dealing dengan data. Sama yang terakhir, kita itu sekarang itu workforce and workplace. Kalau kita bicara workplace, orang itu seorang accountant, dia bisa kerja di mana aja kok. Saya ada temen ya, dia seorang finance controller. Dia tinggal di Jakarta, tapi dia memegang perusahaan-perusahaan yang berada di Asia Tenggara, di Malaysia, Singapura, semua lapor ke dia. Itu artinya dimanapun kita berada, seorang accountant itu tetap bisa bekerja. Dan itu menjadi benar-benar challenge gitu. Kenapa? Siapapun yang bisa menunjukkan skill yang baik, dia akan mendapatkan pekerjaan gitu kan. Nah, dan semuanya akan dilakukan dengan cara yang lebih dinamis gitu. Nah, jadi ini prediksi-prediksi mengenai apa sih sebetulnya yang ada di dunia finance dan accounting gitu. Nah, next-nya ya. Jadi ini kan sebetulnya kita itu ya yang tadi mungkin teman kita bilang, orang tua kita bilang, nggak ada yang salah kok gitu. Bahwa memang pekerjaan seorang accountant itu apa sih? Membuat laporan. Padahal sebenarnya membuat laporan itu adalah yang paling kiri nih teman-teman gitu ya, reporting gitu. Yang diperlukan apa sih? Kemampuan teknis menurut hasil survei teknis. Tapi yang diperlukan di masa yang akan datang, seorang accountant itu tidak lagi membuat laporan. Kenapa? Karena laporan ini semua sudah otomatis dengan sistem gitu loh. Yang diperlukan sudah sampai ke tahap solution. Kenapa? Karena kalau kita misalnya bicara solution, ini adalah yang diperlukan change management, negotiation, communication, and influencing. Nah, jadi sebenarnya step-step in the future accountant, saya bilang sama tim-tim saya, kita itu udah berbeda nih hidupnya dengan para senior-senior kita gitu. Kalau zaman dulu seorang accountant itu cukup misalnya dia pintar, mahir menggunakan Excel, mahir menggunakan komputer sistem dan lain sebagainya, sistem akuntansi, key in gitu ya, memproduksi ini dan itu. Tapi makin lama kalau kita lihat ini harusnya makin ke kanan. Ya, mulai dari business skill dan analytics gitu ya, questioning. Kenapa sih ini terjadi gitu. Jadi seorang yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan untuk berpikir kritis, critical thinking gitu. Jadi bukan lagi merekap gitu ya, memproduksi laporan gitu. Terus mendevelop solution gitu. Gimana sih sebetulnya problem solving-nya ini gitu. Sebetulnya saya tuh harus bisa ke arahnya kemana sih gitu. Dan yang terakhir adalah ya itu tadi saya sudah katakan memberi solusi. Jadi ini adalah evolusinya nih gitu. Nah, kalau dibilang apakah seorang accountant tidak akan melakukan reporting di masa yang akan datang? Jawabannya adalah tetap harus paham, itu basicnya gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau kita makan gitu ya, tetap makan tuh dari awal harus ada appetizer-nya dulu gitu. Appetizer tetap harus dimiliki kemampuannya, tapi mungkin nanti core-nya itu sudah di main course-nya, bukan lagi di appetizer. Mungkin reporting itu nanti hanya appetizer gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti mungkin mau atau sedang mendalami atau hendak berkecimpung nanti atau mau melanjutkan di bidang akuntansi gitu ya, pasti reporting itu akan terus diajarkan. Itu adalah basis yang harus dimiliki dan itu yang menjadi perbedaan antara seorang accountant dan bukan accountant gitu, karena dia memiliki keahlian untuk reporting gitu. Ini adalah kemampuan yang paling harus dimiliki dan membedakan antara seorang accountant dan bukan. Reportingnya dulu gitu loh. Nanti baru mendeploy solution at the end. Nah, jadi kurang lebih seperti ini evolusinya. Jadi ini yang mungkin kalau yang dibilang oleh para senior kita itu baru berada di sebelah kiri ini reporting gitu.
Nah, kalau kita bicara gitu ya, apa sih skill-skill ini menurut McKinsey, dia bilang gini, sekarang itu orang sibuk data collection gitu ya. Tapi ini semua yang makin ke kiri, dia makin dapat digantikan oleh robot atau AI gitu, data collection, data processing gitu. Nah, sementara di mana sih role-nya si accountant ini? Role-nya accountant itu harus menuju ke stakeholder interaction and managing others ini gitu. Dengan dasar kita mampu membaca data, kita mampu memproses data, kita mampu menggunakan keilmuan kita gitu ya, applying the expertise sehingga kita bisa berinteraksi gitu. Kalau kita bicara bisnis nih, teman-teman, bisnis apapun itu ya, mau di bidang apapun lah, just name it gitu, sebut gitu. Ujung-ujungnya itu mau perusahaan yang startup, unicorn, apapun itu gitu ya. Sekarang pernah dengar nggak teman-teman mungkin lihat nih, unicorn ini mendapat investasi dari katakanlah Tencent, dari WeChat, dari Alibaba, sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian angkanya besar-besar nih gitu ya, mendapatkan investor gitu. Sebetulnya apa sih yang dicari oleh investor? Tetap ujung-ujungnya adalah uang. Dan bahasa dari bisnis itu adalah akuntansi, yaitu bahasanya kita bicara terus soal uang gitu. Jadi bukan semata-mata misalnya Alibaba invest di shopping platform yang ada di Indonesia, bukan iseng-iseng gitu. Enggak, itu harus ada underlying basisnya gitu. Jadi si misalnya Tokopedia atau Shopee dia sudah dia harus membuktikan bahwa bisnis ini mampu mendrive suatu benefit di masa yang akan datang gitu loh. Gojek dan teman-temannya semua itu, sehingga para investor akhirnya masukin uang. Nah, baik dari sisi yang diinvest maupun investornya, dua-duanya harus memahami apa itu finance gitu. Nah, untuk memahami apa itu finance, balik lagi, basisnya adalah accounting tadi gitu. Makanya untuk bisa para accountant ini tidak akan kehilangan panggung gitu loh di masa akan datang. Kenapa kok nggak kehilangan panggungnya gitu loh? Karena sebetulnya ketika bicara bisnis, profit, laba, itu tetap ujung-ujungnya harusnya seorang accountant itu yang memegang strategi gitu. Dialah yang mengerti bagaimana cara membaca data tadi gitu. Problemnya banyak akuntan-akuntan kita belum terlatih. Nah, inilah tugas dan harapan kita agar para akuntan di masa akan datang, teman-teman yang nanti melanjutkan ilmu di bidang akuntansi dan lain sebagainya, ini harus lebih hebat lagi gitu. Dan itu akan banyak sekali hal yang perlu dipelajari gitu. Bahkan sekarang, satu hal lagi nih, profesi akuntan, ya orang yang menggeluti bidang akuntansi itu adalah satu profesi ya, ini profesi, bukan sekedar pekerjaan, tapi profesi yang diatur oleh undang-undang gitu, layaknya dokter gitu. Nah, di seluruh dunia. Jadi di Indonesia ada undang-undang akuntan publik, ada undang-undang akuntan, ada nanti undang-undang pelaporan keuangan, dan ini semua melibatkan accountant. Di Australia juga ada juga gitu. Corporate Reporting Act, macam-macam itu. Jadi banyak sekali. Jadi artinya ini adalah undang-undang, ini adalah suatu profesi yang digeluti, ditekuni, dan dijadikan satu harapan di masa akan datang ini bisa menjadi leader gitu para accountant ini gitu. Nah, oke, saya stop dulu di sini ya. Contoh, di sini kan dikatakan ya, sebetulnya apa sih yang harus dikonsider kalau mau berkarir di bidang ini? Kalau kita bicara soal dunia keuangan, dunia akuntansi, itu adalah satu industri yang benar-benar dinamis gitu ya. Selalu ada hal yang baru gitu ya. Itu selalu ada hal yang baru. Terus itu juga adalah hal-hal yang selalu menarik gitu kan. Dan sangat cepat berubah gitu. Terus juga selalu ada opportunity untuk bertumbuh gitu kan. Sama di samping itu juga industri akuntansi seorang akuntan itu adalah salah satu karir yang stable. Jadi artinya tidak mudah untuk sekedar digantikan gitu. Bukan berarti tidak bisa digantikan teknologi, bukan. Pekerjaannya dapat dilakukan teknologi, tapi menguasai interpretasi atas informasi, atas data tadi, itu adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang accountant gitu. Terus karirnya macam-macam, there are endless career possibilities. Sama yang terakhir, opportunity-nya, kesempatannya itu worldwide.
Kenapa? Karena berbicara mengenai uang, berbicara mengenai finance, berbicara mengenai bisnis, berbicara mengenai akuntansi, itu adalah bahasa global gitu loh teman-teman. Coba ya, sekarang nih kalau kita bicara gitu ya, ada nggak akuntan-akuntan yang menjadi CEO, jabatannya banyak, boleh di Google. Misalnya pengusaha AirAsia, sebelum terjadi pandemi kan AirAsia adalah perusahaan yang sukses. Nah, si CEO-nya itu, dia itu adalah seorang accountant. Nah, dia British Qualified Accountant, dia memiliki background accountant. Terus para menteri kita, banyak nggak? Banyak. Ignatius Jonan, Bapak Ignatius Jonan itu dia seorang banker, tapi background-nya dia adalah seorang accountant juga gitu. Banyak. Terus Bapak Sudirman Said juga. Nah, jadi banyak sekali nih memang. Nah, sebetulnya kemampuan-kemampuan apa sih yang perlu diperlukan untuk teman-teman nih, yang perlu dikonsider? Mengapa sih kayaknya kalau gitu saya belajarnya belajar yang lain aja gitu. Kayaknya kan ini nggak ada kait-mengkaitnya. Tunggu dulu. Karena kalau kita bicara soal pelaporan, kita bicara soal kaidah-kaidah pelaporan, International Financial Reporting Standard, menginterpretasi data, tren, dan lain sebagainya, itu semua adalah ranahnya orang akuntansi gitu. Masalahnya banyak orang-orang di Indonesia ini merasa akuntansi itu adalah bookkeeping gitu, membuat laporan keuangan, pembukuan yang itu nggak gitu tepat gitu, karena pembukuan atau bookkeeping adalah bagian dari ilmu akuntansi. Betul, tapi ilmu akuntansi tidak semuanya bookkeeping gitu loh. Sama aja kayak kita bicara misalnya mengenai masalah kopi gitu. Apakah semua kopi itu cappuccino? Bukan. Tapi dari kopi ada americano, ada latte, ada segala macam. Cappuccino itu adalah hanya salah satu bagian dari menu kopi. Gitu juga akuntansi, bookkeeping itu salah satu menunya gitu. Tapi itu adalah menu yang paling basic gitu loh. Yang paling ya udahlah standar, itu semua akuntan harus bisa. Tapi sebetulnya bukan itu gitu. Nah, kenapa? Nah, di seluruh negara di dunia, para akuntan ini diregulasi oleh undang-undang. Undang-undang merequire di setiap negara memiliki asosiasi profesi. Di Indonesia kita memiliki 3 asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Di antaranya adalah Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Nah, di Australia ada 3 juga, CPA Australia, Chartered Accountant Australia and New Zealand, dan Institute of Public Accountant. Jadi ini semua mereka akan membekali para anggotanya untuk melakukan kegiatan keprofesian. Jadi sama aja, kayak kalau teman-teman mungkin lihat, misalnya ada di Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itulah gunanya. Mereka akan memberikan rekomendasi siapa dokter-dokter yang melanggar etika, siapa dokter-dokter yang perlu ditertibkan, siapa dokter-dokter yang seperti ini. Mereka menentukan standar keprofesian dan etika. Itu yang membuat seorang akuntan itu atau ranah ilmu akuntansi ini menjadi berbeda. Karena dia benar-benar diatur dan semuanya harus berdasarkan suatu praktek yang berintegritas dan penuh etika. Nah, kalau kita lihat sekilas ya teman-teman ya, ini contohnya CP Australia ya. CP Australia, sebenarnya saya anggota dari CP Australia, Certified Practicing Accountant Australia, sehingga saya memiliki hak keprofesian dan kewajiban keprofesian di Australia, dan saya juga seorang Chartered Accountant Indonesia. Baru saja saya mendapatkan itu, sehingga saya juga secara profesi akuntan yang sah di Indonesia dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Nah, masing-masing asosiasi profesi ini membekali para anggotanya untuk menghadapi masa depan. Makanya dia bilang accounting in a digital world. Jadi dia lagi-lagi membekali para anggotanya gitu kan. Nah, di sini contoh-contohnya. Nah, mungkin ini untuk anggotanya atau para akuntan CPA yang seperti saya, yang pada saat kami belajar, kami belum dibekali dengan adanya digital finance ecosystem. Nah, ini ada nih, akhirnya mereka memberi pembekalan lagi. Nah, ada future of money. Mereka punya banyak materi. Data analytics, big data, data analytics, extraction, consolidation, macam-macam nih course-nya. Data interpretation and visualization, teknologi and its use in finance. Bagaimana AI, kayak tadi Pak Anton jelaskan. Bagaimana machine learning, bagaimana robotic process automation, gitu kan. Bagaimana sih ini value-nya gitu. Bagaimana seorang accountant dapat menggunakan, berinovasi, dan menghasilkan suatu analisa yang
yang baik dengan menggunakan data tadi gitu. Termasuk risk management, governance, regulation, fintech, semua ini juga ada. Ini adalah suatu hal-hal baru yang sebelumnya nggak pernah ada dan sekarang ini menjadi ranahnya ilmu akuntansi juga. Nah, ini dari CP Australia. CP Australia adalah salah satu asosiasi profesi yang diakui di Australia. Bagaimana dengan asosiasi profesi lain? Ada ACCA. ACCA adalah asosiasi profesi yang diakui di United Kingdom, di Inggris ya. Nah, dia juga sudah membuat certificate in data analytics. Nah, jadi menurut dia seorang accountant itu udah harus pinter main-main data nih menurut dia. Sehingga dia membuat materi lagi agar para anggotanya, para akuntan-akuntan di UK juga belajar mengenai data analytics gitu. Topik-topiknya apa? Nah, ini frameworknya gitu kan. Apa itu big data, bagaimana menggunakannya gitu. Analytics-nya gimana, data analytics metodologi. Nah, ini juga dia buat. Jadi ini bagaimana seorang akuntan memverifikasi. Namanya data itu bisa dikutik-kutik loh teman-teman ya. Namanya kegiatan keuangan itu balik lagi adalah integritas dan profesi, etika profesi dari si akuntan tadi gitu. Sehingga ini yang membedakan mengapa teman-teman jika memang tertarik di bidang keuangan dan bisnis, ngambil basisnya adalah accounting. Karena ini di sini adalah etikanya di sini, dan ini yang membuat profesi akuntan ini menjadi berbeda dengan profesi lainnya. Karena diatur gitu loh. Misalnya saya mengadakan manipulasi terhadap laporan keuangan. Kita kalau bicara ya teman-teman ya, mungkin kita bicara skandal keuangan lah ya. Misalnya bukan skandal-skandal yang besar gitu ya, di Indonesia ada. Kalau teman-teman familiar, misalnya Garuda Indonesia, gitu ya, pernah terjadi didugaan penggelembungan pendapatan, revenue, pendapatan gitu. Kalau kita pikir-pikir, kalau dibaca nanti teman-teman Google, sebetulnya yang bisa ngutik-ngutik datanya itu siapa sih? Yang bisa paham dengan seluk-beluknya laporan keuangan siapa sih? Ya akuntannya, ya kan? Oleh karena itu, Kementerian Keuangan P2PK gitu ya, melalui pengawasan profesi keuangan, dan karena Garuda Indonesia juga terdaftar di OJK dan juga BUMN, maka diperiksa dia jadinya. Ternyata di situ ditemukan bahwa si accountant tadi mungkin melakukan hal-hal yang tadi karena dia saking pinternya gitu, dia melakukan seluk-beluknya, termasuk akuntan publiknya, auditornya juga diberi masukan dan peringatan lah intinya gitu. Nah, sehingga balik lagi ketika kita sudah belajar data analytics, how to analyze gitu, ujung-ujungnya adalah ethical consideration in use of the data. Nah, itu jadi hal-hal yang terkait dengan future of accounting gitu kan. Juga certificate in digital innovation for finance. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin balik lagi nih, machine learning, robotic process, Bitcoin. Nah, karena gimana pun juga kayak sekarang, orang bilang Bitcoin itu menguntungkan. Tahu untung rugi tahu dari mana sih sebetulnya, ya kan? Gimana sih kayak sekarang nih teman-teman misalnya, contohnya, gimana seorang auditor, bila mana teman-teman menjadi auditor nantinya gitu ya, memastikan gitu. Kalau zaman dulu kan orang itu misalnya gini, dia mau melihat nih, misalnya melakukan penghitungan uang tunai, dilihat kan uangnya 1, 2, dihitung gitu secara manual. Sekarang uang ini kan udah dalam bentuk digital ya teman-teman ya, bentuknya OVO, Shopee Pay, uang fisiknya itu udah nggak bisa lagi kita lihat gitu. Nah, jadi ini udah beda. Senior-senior kita melakukan penghitungan fisik. Kalau kayak kita harus mengerti bagaimana sih data ini ada, bagaimana informasi ini ada, bagaimana internal kontrol, bagaimana cara mereview kira-kira fraudnya ada di mana gitu. Inilah yang menjadi tantangan bagi seorang accountant gitu. Saya balik ke slide saya. Ini mungkin untuk mengakhiri ya. Setelah ini mungkin saya rasa lebih baik kita discuss aja gitu ya, ngobrol santai dan sharing juga mungkin dengan Pak Anton. Jika ini kan kebanyakan murid-muridnya Pak Anton nih gitu, mungkin ada banyak pertanyaan gitu. Nggak apa-apa, mumpung hari ini saya masih bersama dengan Pak Anton dan Wardaya College gitu ya, jadi kita ngobrol santai aja. Ini adalah sekilas mengenai industri finance gitu ya. Kalau dilihat-lihat ya, sebetulnya gimana sih kita nih nantinya para accountant ini maunya kerjanya apakah bayangannya apakah seorang akuntan tuh hanya menjadi seorang akuntan atau akuntan publik yang bekerja sebagai auditor atau pembukuan atau accounting finance di perusahaan? Jawabannya tidak gitu. Ini adalah bidang-bidang yang bisa dilakukan. Di antaranya kalau mau kerja di public accounting atau akuntan publik atau jasa public practice gitu ya, menyediakan jasa untuk publik boleh. Misalnya di situ ada
Misalnya jasa auditor gitu kan, due diligence, transaction advisory, jasa penilaian keuangan, penilaian perusahaan gitu. Misalnya sekarang ini kan kalau teman-teman lihat ya, misalnya berita mengenai perusahaan ini mengakuisisi ini, itu semua basis pembeliannya apa? Uang. Lagi-lagi hitung-hitungan akuntansi dan finance ini yang nggak pernah lepas gitu loh. Investasi, injek modal, semua baliknya apa? Uang lagi. Seorang akuntan itulah yang menjadi mengerti bagaimana memvalue, bagaimana sih misalnya kalau teman-teman lihat misalnya perusahaan ini perusahaan ini dijual dengan nilai sekian juta dolar gitu. Nah, itu taunya dari mana? Dari valuation, business valuation. Yang melakukan siapa? Seorang accountant juga bisa gitu. Bahkan dia memiliki keahlian itu. Kalau mau kerja, saya nggak tertarik, capek ya katanya kerja di untuk praktis gitu, public practice. Saya mau kerja di corporate, bisa nggak? Bisa. Teman-teman bisa jadi apa? Tadi finance and accounting. Bisa jadi treasury. Treasury itu apa? Nah, treasury ini yang menggunakan dana-dana yang lebih nih. Misalnya, oke, saya beli saham ini. Mungkin teman-teman sekarang lagi lihat nih saham ini, saham itu. Nah, ini seorang treasury. Bagaimana sih seorang treasury ini memainkan uangnya? Ada beberapa keilmuan yang diperlukan. Tapi memiliki basis ilmu akuntansi dan keuangan itu menjadi beneficial juga seorang treasury. Karena dia bisa lihat perusahaan ini sebetulnya secara fundamental baik atau enggak sih? Yuk kita lihat laporan keuangannya. Sahamnya ini kira-kira kemahalan nggak ya? Ada yang memang orang sekedar trader, murah beli. Tapi dia itu namanya trader yang maksudnya mengikuti tren. Nggak salah juga, itu salah satu teknik kok gitu, boleh-boleh aja. Bisa juga menjadi investor relation. Sekarang kalau teman-teman lihat nih, keren ya, perusahaan-perusahaan unicorn gitu ya. Shopee lah, Tokped lah, Gojek lah. Itu kan mereka mengundang investor terus-terusan ya kan. Sebetulnya yang mewakili sebuah perusahaan itu adalah seorang investor relation. Nah, investor relation ini background-nya siapa sih gitu? Ya biasanya background-nya accounting and finance juga gitu loh. Karena dia kan yang akan bilang, misalnya kayak Gojek. Gojek memiliki sekian juta mitra di Indonesia dengan volume transaksi sekian. Dengan keadaan seperti ini kami harapkan di tahun 2000 sekian menghasilkan laba yang sekian. Dan itu kan semua adalah investor relation. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang akan diperlukan di masa yang akan datang gitu, menjadi investor relation. Tapi kenapa sih harus orang finance dan accounting? Orang lain bisa nggak? Bisa-bisa aja kalau mau. Tapi kalau kita bicara bahasa bisnis, kita bicara masalah uang, profit, bagaimana men-strategize communication, itu adalah basisnya baik lagi. Harusnya orang accounting and finance di situ, seorang yang tepat. Corporate development. Kalau teman-teman one day kerja di perusahaan, mau mendevelop produk gitu. Oke, saya mau melaunching produk baru gitu. Gimana sih? Itu tetap ujung-ujungnya harus produk yang menguntungkan gitu. Nah, taunya menguntungkan gimana? Marketnya ada, labanya bisa, raw materialnya tersedia, dan lain sebagainya. Itu balik lagi. Keilmuannya adalah cost accounting tadi gitu yang diperlukan. Manajemen accounting, bagaimana sih mendevelop? Kita harus mengakuisisi misalnya bidang usaha ini gitu. Kalau teman-teman lihat ya, misalnya banyak nih perusahaan misalnya Bank BCA, dia mengakuisisi Bank Interim untuk menjadi BCA Digital, mengakuisisi ini, mengakuisisi itu. Itu semua ada hitung-hitungannya dan itu yang membuat si corporate development tadi. Ada juga teman-teman yang mau bekerja misalnya di bank. Ya kalau bekerja di bank udah nggak usah ditanya lagi ya, memiliki basis financial accounting would be very beneficial gitu loh. Ya memang kalau dibilang, tapi kan bank ujung-ujungnya jualan gitu. Kebayang nggak sih seorang accountant ini dia ngerti membaca angka, dia mampu menginterpretasikan, mampu memberi nilai tambah, dia jualan juga pasti seharusnya bisa. Makanya di masa yang akan datang, salah satu skill yang diperlukan adalah untuk seorang accountant adalah storytelling dan menginfluence other people, memanage orang, bukan memanage lagi angka-angka tadi. Itu semua udah robot kok gitu. Nah, ini adalah challenge-nya. Sama kalau misalnya teman-teman mau bekerja di secara institusi. Misalnya kerja di private equity. Private equity itu apa sih teman-teman gitu? Private equity itu kalau teman-teman pernah dengar Saratoga Investama gitu ya. Jadi dia tuh invest nih. Mungkin one day Pak Anton nih menjadi konglomerat gitu ya. Amin gitu ya misalnya akan memiliki dana yang banyak gitu. Apa uang yang banyak ini disimpan di bawah bantal? Jelas enggak, ya kan? Nah, uang yang banyak ini harus diputar gitu. Nah, siapa yang muter? Si private equity ini tadi gitu. Nah, katakanlah Pak Anton tadi menjadi wah udah deh pengusaha yang modalnya banyak, uangnya udah melimpah ruah gitu. Nah, dia membutuhkan
private equity untuk mengembangkan kekayaannya lagi gitu. Makanya kan banyak nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat Facebook membeli Instagram, membeli ini, dia udah punya function private equity sendiri gitu. Nah, itu dia gitu. Itu adalah private equity. Siapa yang ngerjain? Sebaiknya orang accounting and finance. Balik lagi gitu. Karena kita bicara soal mengakses keuangan, aspek laba, marketnya ada nggak dari usaha tadi. Portfolio management gitu. Misalnya katakanlah konglomerasi besar seperti konglomerasi besar tuh misalnya seperti siapa nih? Misalnya Indofood, dia ada Indomaret, ada yang jual tepung, ada Indomie, ada segala macam. Semua dia punya Indo es krim apa segala. Itu portfolio management. Bagaimana mengukur performance dari portfolionya? Balik lagi orang finance and accounting tadi gitu. Nah, jadi inilah kira-kira industri-industri yang bisa digeluti oleh para praktisi, para lulusan akuntansi di kemudian hari. Gitu juga dalam melakukan research. Karena kenapa sih kok emangnya kalau orang yang jurusan lain nggak bisa melakukan research? Saya nggak bilang gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai angka, kita bicara mengenai logika, critical thinking, nah itulah hal-hal yang istilah kata udah makanan sehari-hari nih buat para lulusan akuntansi, buat para orang-orang yang memiliki passion di bidang itu, gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat nih nanti, kalau mungkin teman-teman lihat nih sekarang Wamen BUMN, kan Wamennya ada dua tadinya ya, wakil menterinya. Yang satu akhirnya Pak Budi yang menjadi Menteri Kesehatan, satu lagi Pak Kartiko. Pak Kartiko ini mantan direksi dari Direktur Utama Bank Mandiri. Ya, Pak Kartiko ini. Pak Kartiko ini, dia S1-nya adalah S1 akuntansi. Background-nya dia. Kebayang ya, tadinya dia sempat bekerja sebagai konsultan, bekerja di bank, terus bahkan di bank itu kan banyak ya teman-teman, ada yang pemasaran, ada yang ini, ada yang itu. Dia mampu dipilih menjadi Direktur Utama Bank Mandiri. Enggak berhenti di situ enggak? Enggak, amazingly. Dia menjadi akhirnya apa? Dia menjadi sekarang wakil menteri BUMN. Karena BUMN ini kan balik lagi, jangan memberi kerugian untuk negara. Kalau kita bicara untung rugi, balik lagi-lagi nih, kita bicara accounting and finance and business. Jadi tiga hal ini, finance, accounting, and business, itu adalah hal yang nggak terpisahkan. Jadi kalau teman-teman misalnya mau bicara bisnis ya itu bahasanya adalah bahasa yang dua tadi. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau mau menggeluti bisnis harus ambil Master of Business misalnya atau Bachelor of Business. Nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya bisa ngambil yang cukup advance, ilmunya solid, ya ini accounting ini gitu loh. Mungkin teman-teman di sini kalau sempat googling gitu ya, berita beberapa hari ini ada berita mengenai Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund ini adalah lembaga investasi pemerintah Indonesia di mana semua perusahaan BUMN dimasukkan ke situ. Dewan pengawasnya itu dipilih 3 orang. Yang pertama adalah lawyer. Yang kedua adalah financial advisor dari salah satu big four firm, PwC, Pak Cyril Nurhadi. Yang ketiga, dia adalah Pak Haryanto Sahari. Pak Haryanto Sahari ini adalah orang accountant, dia adalah afiliasi dari PwC Audit di Indonesia. Dulu, sekarang dia udah enggak. Makanya 3 orang ini balik-balik lagi ketika bicara mengenai sovereign wealth fund, investasi, bahasanya adalah bahasa finance, accounting, and business. Oke, nah berkaitan dengan accounting ini, nah ini kan mengenai profesi akuntansi. Sedikit membahas saja bahwa profesi akuntansi ini tadi bicara dengan big data. Big data itu kait-mengkaitnya juga dengan keilmuan aktuari gitu. Nah, aktuari itu adalah ilmu yang tetanggaan sama ilmu akuntansi. Dulu waktu saya kuliah di Macquarie Uni, jadi actuarial studies itu berada di dalam rumah yang sama dengan si accounting ini waktu itu gitu. Karena actuary ini dia ada mengadakan perhitungan terhadap risiko-risiko, teman-teman. Jadi actuarial ini juga adalah ilmu yang dibutuhkan, jumlahnya juga langka selain dari akuntansi. Dia banyak menggunakan data-data keuangan. Jadi para aktuaris ini enggak jarang mereka menggunakan statistik kombinasi dengan ilmu akuntansi. Jadi itulah benang merahnya. Makanya banyak, apalagi seiring dengan berkembang pesatnya perusahaan asuransi di Indonesia, seorang aktuaris ini dibayar sangat mahal gitu. Keilmuannya juga cukup langka gitu ya. Jadi secara jumlah kalau accountant ini lumayan lah. Walaupun di Indonesia jumlahnya langka gitu.
akuntan Indonesia itu jumlahnya berapa ya? Sedikit lah 30-40 ribu mungkin. Sedangkan Indonesia 273 juta penduduk gitu. Aduh, kita tuh kalah banget dibanding negara tetangga kita. Aktuari di Indonesia juga jumlahnya masih sangat diperlukan. Sehingga sekarang itu Indonesia masih dalam tahap mengimport aktuari. Kebanyakan aktuaris di Indonesia ini diimport dari ya tetangga-tetangga kita lah, Australia, Singapura, Malaysia gitu. Jadi saya rasa di masa akan datang ketika kita bicara big data, itu bisa digunakan oleh si accountant, bisa digunakan oleh actuary. Seorang actuary juga memiliki asosiasi profesi yang sama, dan sebagainya, etika. Nah, kalau kita bicara mengenai dunia akuntansi, ya teman-teman, ada tuh PSAK. PSAK itu adalah standar akuntansi keuangan. Di Indonesia namanya standar akuntansi keuangan. Kalau di negara luar gitu ya, di luar negeri, mereka bilangnya accounting standard atau financial reporting standard. Atau yang secara internasional ada juga dikatakan international financial reporting standard. Nah, itu ada PSAK yang terkait dengan perusahaan asuransi, itu mau nggak mau harus berkolaborasi dengan si aktuari. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman Google sekarang, Big Four accounting firm, misalnya Deloitte memiliki seorang aktuari juga. Begitu juga para rekan-rekan kita dari Big Four lain, PwC, gitu. Mereka juga punya aktuaris gitu. EY mereka punya aktuaris juga. Jadi kedepannya ini adalah industri yang sama-sama maju, tumbuh dan berkembang. Makanya di Indonesia ada namanya P2PK gitu. Pembinaan profesi keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Di antaranya profesi keuangan yang diawasi itu adalah aktuaris selain accountant gitu. Nah, jadi ini adalah profesi-profesi keuangan yang menurut saya kedepannya layak untuk dijadikan pertimbangan. Kalau teman-teman suka mengenai case-case gitu ya, maksudnya sesuatu yang rada apa ya, maksudnya ada istilahnya tuh ada ceritanya, itu ilmu akuntansi lebih banyak ceritanya. Kalau aktuari itu ilmu yang benar-benar advance dan penuh dengan angka di situ. Jadi benar-benar buat teman-teman yang mencintai matematika, benar-benar dia tuh apa ya, pokoknya suka banget number crunching. Nah, aktuari adalah jurusan yang tepat juga gitu. Oke, sampai sini saya rasa saya stop dulu. Mungkin dari Pak Anton atau dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau sharing atau bertanya sih. Ya, terima kasih Pak Yanuar ya buat presentasi yang luar biasa ya. Dari tadi saya juga menikmati ya semua presentasi yang Bapak sampaikan luar biasa ya. Jadi ini menambah pengetahuan saya. Soalnya kalau saya lebih ke orang matematik ya, lebih ke aktuaria ya. Jadi kalau Bapak lebih ke akuntansi gitu ya. Ternyata aktuaria dan akuntansi itu berhubungan satu sama lain ya. Dan ini kita mungkin bisa langsung sesi tanya jawab ya. Oke, jadi yang mau bertanya bisa langsung chat ya di Zoom chat, silakan. Jadi biar bisa ini ya, bisa dijawab langsung oleh Pak Yanuar. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan seperti ini, Pak. Oke. Nah, ini seberapa sulit sih kuliah di akuntansi? Mungkin ini dia pertanyaan pertama. Terus apa perbedaan kuliah akuntansi di universitas luar negeri sama dalam negeri? Manakah yang lebih baik? Ya, mungkin 2 pertanyaan dulu, Pak. Ya. Oke, maaf saya tadi mute. Saya jawab dulu ya. Seberapa sulit sih kuliah akuntansi gitu ya. Nah, kalau misalnya bicara sulit, saya rasa semua kuliah juga sulit ya Pak Anton ya. Kalau kuliah, cuman mungkin gini loh, kalau kuliah akuntansi itu memerlukan apa ya? Karena ilmu akuntansi itu kan ilmunya nggak apa ya? Ininya banyak ya, runutannya banyak. Jadi mungkin kesulitannya gini loh, kalau akuntansi itu ada yang intermediate, advance. Jadi itu kesulitannya adalah bagaimana harus lulus satu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi itulah yang menyebabkan banyak orang frustasi gitu. Nah, kesulitannya adalah mungkin kalau pada saat kuliah itu banyak tugas-tugasnya gitu ya. Sama kebanyakan akuntansi itu beberapa orang merasa bahwa dosennya mungkin
communication style-nya berbeda sehingga mahasiswanya tidak dapat langsung mengabsorb gitu. Makanya itu yang menjadikan sulit. Tapi saran saya dengan adanya resource yang sekarang yang melimpah ruah di internet gitu ya, atau ada kursusnya juga atau ada tuitionnya. Nah, boleh tuh utilize resource-resource yang lain di luar dari kuliah. Jadi kebanyakan orang-orang yang kuliah akuntansi itu merasa kesulitan karena pace-nya sangat cepat untuk satu mata kuliah. Nah, nggak sanggup ngejar gitu loh. Itu sih yang saya rasakan mungkin salah satu kesulitannya itu. Yang kedua adalah mungkin perbedaan communication style. Jadi banyak dosen yang pokoknya dia ambil PowerPoint, next, selesai gitu. Nah, jadi tadi si mahasiswanya bingung, ini apa sih sebetulnya, akhirnya bertanya-tanya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan seperti itu, saran saya sih tetap di-approach dosennya gitu ya. Dan kalau misalnya ada kesempatan untuk ambil course di luar gitu ya, diambil aja untuk lebih ngerti. Mungkin Wardaya College jika kedepannya banyak demand nih untuk tuition gitu ya, bisa tuh diekspor karena saya sempat lihat di beberapa forum akuntansi untuk mahasiswa itu banyak yang minta dibantuin ngerjain PR gitu. Itu sih nggak apa-apa menurut saya, dia mau lulus. Makanya ada beberapa sekarang kayak kursus-kursus digital yang membantu. Itu yang pertama. Yang kesulitannya jadi mengenai masalah pace dan kesinambungan sama communication style dari dosen, menurut saya itu. Kalau yang kedua, lebih bagus mana sih gitu? Menurut saya, balik lagi, sebetulnya gini loh teman-teman, pendidikan akuntansi di dunia itu merefer ke standar education standard yang di-require oleh IFAC. IFAC itu International Federation of Accountant atau Federasi Akuntan Dunia. Jadi di dunia itu ada namanya Federasi Akuntan Dunia ya. Nah, si Federasi Akuntan Dunia ini akan menjelaskan education standard seperti ini. Dan ini akan diturunkan ke setiap negara. Indonesia, Australia gitu kan. Nah, jadi menurut saya semua standar pendidikan akuntansi itu merefer ke standar yang sama, International Education Standard yang dimintakan oleh Federasi Akuntan Dunia gitu. Jadi menurut saya sebetulnya di dalam negeri juga banyak kok yang sudah merefer ke materi-materi yang digunakan di luar negeri. Bahkan kalau saya lihat sekarang ini buku-buku yang digunakannya pun relatif sama. Meskipun demikian, interpretasi atas suatu materi itu bisa berbeda antara satu negara dan negara yang lain. Tapi memang menurut ini yang saya pahami ya, kalau terkait misalnya penerapan standar akuntansi, pelaporan keuangan yang advance itu adanya di negara-negara British Commonwealth. Misalnya UK, Australia gitu, Kanada gitu. Jadi itu ada negara-negara yang memang istilah kata early bird-nya gitu loh, yang duluan mengadopsi standar akuntansi keuangan dunia gitu daripada negara-negara lain. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki kesempatan belajar akuntansi di luar negeri, itu sih benefit banget karena jadi bisa mendapat hal-hal yang baru. Nah, misalnya tadi mengenai digital finance, data analytics, dan lain sebagainya, inovatif, AI, itu semua sudah menjadi hal yang lumrah di negara-negara luar negeri tadi, negara-negara maju, misalnya UK, Australia. Tapi mungkin hal-hal seperti itu masih belum terlalu banyak dikupas di Indonesia. Jadi mungkin masalah perbedaan waktu. Nah, itu sih kalau menurut saya. Oke, ada pertanyaan yang sambung lagi nggak nih? Ada lagi pertanyaan dari Pak Prayoga ya. Apa perbedaan antara kuliah ilmu administrasi fiskal dengan kuliah ilmu akuntansi dari segi materi kuliahnya? Di beberapa perguruan tinggi, kedua jurusan ini ada. Ya. Oke, jadi gini, sebetulnya ilmu administrasi fiskal itu ilmu yang sangat spesifik, yaitu terkait dengan fiskal. Fiskal itu perpajakan, bahasa gampangnya gitu. Jadi saya ada teman, kebetulan kami di Deloitte, kami memiliki tax consultant. Tax consultant kami banyak dari ilmu administrasi fiskal gitu ya. Nah, itu mereka belajar mengenai undang-undang perpajakan, treatment perpajakan. Jadi mereka memang sangat specialize gitu di bidang perpajakan. Benar-benar mati hidupnya urusin itu gitu, matinya nggak terlalu banyak gitu. Sedangkan kalau misalnya teman-teman ikut ilmu accounting itu banyak teman-temannya. Jadi ilmu accounting itu rumah-rumahan besarnya nih, kayak ilmu kedokteran gitu. Ini nih rumah-rumahan besarnya. Di bawahnya itu banyak spesialisasinya.
ada akuntan yang cari maling, namanya forensic accountant. Ada akuntan yang ngurusin perpajakan, namanya tax accountant. Ada namanya akuntan yang ngurusin manajemen tadi yang bikin produk, itu namanya cost accountant. Ada akuntan yang kerjanya ngaudit laporan keuangan, namanya public accountant. Jadi itu rumah-rumahan besarnya. Jadi di dalam ilmu akuntansi itu juga diajarkan perpajakan. Nah, tapi dan ilmu lainnya. Sedangkan kalau di administrasi fiskal itu kebanyakan menyentuhnya undang-undang perpajakan dan lain sebagainya. Benar-benar materinya itu specialized untuk pajak. Nah, memang ada dua-duanya. Tergantung kamu maunya jadi nantinya konsultan pajak kah? Kalau itu ya nggak apa-apa di Pursu itu gitu. Karena itu sangat spesifik. Tapi kalau misalnya nanti one day kamu mau menjadi misalnya menjadi auditor atau akuntan publik dari administrasi fiskal itu lumayan effortnya besar gitu karena dia udah terlanjur spesialis gitu. Sedangkan kalau kamu dari ilmu akuntansi rumah-rumahan besarnya tadi itu ada akuntansi pajak, kamu bisa menjadi konsultan pajak. Jadi kalau contohnya sederhana, yang menjadi auditor di kantor akuntan publik itu lulusan akuntansi. Tapi kalau yang menjadi konsultan pajak bisa lulusan akuntansi maupun lulusan administrasi fiskal, tapi tidak sebaliknya. Oke, saya semoga menjawab ya. Oke, thank you Pak Yanuar. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Joke ya. Untuk jurusan aktuaria, apakah harus mempunyai dasar ilmu akuntansi atau cukup ilmu matematika saja? Kalau yang ini ya Bu ya mungkin Pak Anton bisa nambahkan. Menurut saya sih sebetulnya balik lagi ya untuk seseorang yang mau mengambil kuliah jurusan akuntansi sekalipun tidak memiliki background accounting pun nggak apa-apa gitu. Justru di kuliah itu akan diajarkan. Saya rasa terkait dengan ilmu aktuari harusnya mirip-mirip ya Pak Anton ya. Ya, gitu. Oke, saya mungkin bisa tambahkan ya Pak Yanuar. Nanti waktu kita kuliah jurusan akuntansi, jurusan aktuaria memang, dan di dalam sertifikasi aktuaria itu ada tentang satu sertifikasi tentang akuntansi, ya. Jadi tapi memang akuntansi yang dipelajari itu tidak sedalam kalau kita masuk ke jurusan akuntansi. Tapi ini sebagai tahulah tentang pembukuan itu seperti apa, ya. Dan Warday College memang membuka kelas untuk finance sama aktuaria. Ya, nanti kita akan buka kelas itu di bulan Maret tahun ini. Ya, itu ada 7 departemen research, yaitu salah satunya itu di bawahnya adalah aktuaria. Itu selain renewable energy, arsitektur, digital marketing, dan entrepreneurship. Ya, jadi kalau bagi kalian yang ingin mengambil sertifikasi aktuaria, kalian bisa gabung di kelas tersebut ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Mau tanya Pak Yanuar, apakah accounting di Indonesia itu menggunakan IFRS atau memiliki standar sendiri seperti US GAAP? Oke. Iya, jadi Indonesia itu mengadopsi International Financial Reporting Standard. Betul, mengadopsi ya. Sementara ini masih mengadopsi. Jadi artinya Indonesia mempunyai standar sendiri, tapi standarnya itu ngambil dari IFRS. Tapi dia tidak real time dalam artian gini, misalnya ada standar akuntansi yang diimplementasikan secara internasional di tahun 2020. Indonesia biasanya akan mengadopsi di tahun selanjutnya, 2021 atau 2022. Jadi ada timing difference-nya. Indonesia tidak memiliki yang eksklusif kayak US GAAP itu enggak. Jadi bisa dikatakanlah Indonesia itu sudah 90 sekian persen menyerupai IFRS. Tapi bukan plek-plekan. Karena ada beberapa standar yang punyanya Indonesia sendiri. Tapi sebagian besar sudah hampir inline. Rencananya kalau saya dengar dari update dari Ikatan Akuntan Indonesia, beberapa tahun mendatang diupayakan di Indonesia perusahaan yang TBK atau perusahaan yang besar dengan turnover yang besar diperbolehkan menggunakan IFRS. Jika itu memang diperbolehkan, maka itu luar biasa. Berarti Indonesia itu memang diminta sebetulnya untuk comply. Tujuannya apa? Supaya investor masuk.
ke Indonesia. Jadi kita sudah berada di posisi negara-negara yang setara dengan negara maju. Kayak misalnya negara India segala itu menggunakan IFRS gitu. Singapura, Malaysia, Australia itu menggunakan IFRS semua. Hong Kong. Jadi kalau misalnya memang kita mau ekonomi kita take off gitu ya, kita harus menggunakan bahasa yang sama, bukan bahasa Inggris itu bukan, maksudnya menggunakan standar yang sama, plek-plekan sebaiknya. Jadi investor juga datang aja gitu, langsung sama kok gitu. Jadi nggak terlalu susah menginterpretasi datanya. Tapi Indonesia tidak seperti US GAAP yang beda banget gitu, enggak. Indonesia sudah sangat mirip dengan IFRS jawabannya. Oke, thank you Pak Yanuar. Mungkin ada lagi pertanyaan. Mau tanya Pak, apa saja profesi yang berhubungan dengan aktuaria selain menjadi aktuaris? Ya, mungkin ini saya bisa jawab ya. Boleh Pak, silakan. Sebagai aktuaris. Jadi aktuaria itu, kalau kita kuliah aktuaria itu bukan cuma bekerja di perusahaan asuransi gitu ya, tapi bisa juga bekerja seperti di Deloitte ya, gitu ya, atau beberapa banking ya, dengan soalnya kan ada risk management ya, atau menjadi konsultan. Nah ini di JP Morgan misalnya seperti itu ya, itu memerlukan banyak juga aktuaris. Jadi pekerjaan aktuaris itu bukan cuma bekerja di perusahaan insurance ya, tapi bisa juga di perusahaan-perusahaan lain yang berkaitan dengan risk management ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi terkait aktuaria kelas tadi untuk sertifikasi Indonesia. Kita akan mengikuti anak-anak atau orang dewasa. Jadi kelas ini kami buka untuk siswa-siswi, pelajar, tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk di Indonesia setiap tahunnya itu cuma bisa mencetak 100 aktuaris di Indonesia. Dari UI, ITB gitu ya, UGM, dari 7 universitas itu cuma bisa mencetak sekitar 100 aktuaris sampai 200 lah. Sedangkan jumlah aktuaris di Indonesia itu yang diperlukan itu adalah sekitar 2.000 per tahunnya. Ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan aktuaris ini bisa dicapai, makanya Wardai College itu kita memang sudah bekerja sama dengan beberapa, misalnya dengan beberapa institusi yang terkait dengan aktuaria ini, ya. Dan ini nanti akan mengambil sertifikasi di PAI ya, Persatuan Aktuaris Indonesia, ya. Nah, misalnya, ini mungkin pertanyaan tentang dari Macquarie University ya. Macquarie sangat sulit dengan aktuarianya. Nah, mungkin bagaimana nih Pak? Mungkin kan iya, ini juga saya kadang suka dimintai bantuan oleh Sun gitu ya, terkait dengan Macquarie Uni gitu. Kadang saya bantu juga tim Macquarie Uni. Jadi memang mungkin nanti bisa teman yang tanya ini langsung tanya ke Sun gitu ya. Di antaranya yang saya pahami gini, actuarial di Macquarie itu sangat sulit dan itu adalah jurusan favorit di situ. Dan katanya yang saya dengar, mungkin Pak Anton juga seperti Pak Anton katakan tadi itu adalah aktuaris itu langka gitu. Jadi rebutan katanya, lagi-lagi katanya loh ya. Begitu lulus dari Macquarie Uni itu, kalau sampai lulus dengan peringkat yang baik, katanya sih udah jadi itu kerjanya benar-benar udah dinanti-nanti lah intinya di negara manapun. Katanya gitu bisa diimport ke Singapura kah, ke Malaysia kah, ke Hong Kong gitu katanya. Dan saya memang ketemu beberapa aktuari lulusan Macquarie Uni gitu. Nah, berkaitan dengan prospek sertifikasi lanjutannya. Nah, mungkin Pak Anton nih, gimana Pak Anton kalau di Indonesia maupun di luar? Kalau di dalam negeri sih jelas ya. Kalau kita masuk kayak UI aja itu sekitar cuma diterima sekitar 20 sampai 30 orang doang per angkatan. Jadi kalau misalnya, jadi nggak heran kalau lulusan alumni aktuaria Indonesia itu sekitar 100 sampai 200 orang saja dari 7 universitas yang punya jurusan aktuaria. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang anak-anaknya ingin mengambil sertifikasi aktuaria, ya itu sebenarnya dari 7 sertifikasi yang bisa diambil untuk menjadi seorang aktuaria, ya itu yang sertifikasi standar Indonesia. Tapi kalau sampai fellowship aktuarial internasional FSI gitu ya, itu memang mesti ngambil lagi 7 lagi, ya. Tapi
kemarin saya sudah bicara juga dengan PAI gitu ya. Kalau anak SMA saja sudah bisa ngambil 2 sampai 3 sertifikasi aktuaria, itu sangat bagus sekali. Ya, karena bisa mempercepat anak-anak yang kebutuhan aktuaria di Indonesia itu. Jadi saya sendiri juga ambil sertifikasi aktuaria Bapak Ibu, walaupun saya sudah PhD gitu ya. Kenapa? Karena saya kan suka belajar gitu. Jadi kalau misalnya itu kita semakin banyak aktuaria di Indonesia gitu ya. Oke. Ya mungkin ini ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Yanuar. Mau tanya lagi, Pak, saat ini di Indonesia yang paling dibutuhkan itu apakah bookkeeper, financial accounting, managerial accounting, atau tax accounting? Kalau yang paling dibutuhkan sulit, tapi yang paling tidak dibutuhkan adalah bookkeepers menurut saya. Karena bookkeepers itu tadi seperti Pak Anton bilang sudah dikerjakan AI dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dikatakan mana yang diperlukan ya, kita bahas satu-satu nih. Financial accounting. Financial accounting ini berarti untuk pelaporan keuangan. Ini dibutuhkan loh teman-teman karena sekarang Indonesia sudah darurat akuntan ya. Makanya kalau teman-teman Google sebentar ada RUU pelaporan keuangan. Jadi financial accountant itu lagi dibutuhkan banget. Pelaporan keuangan di Indonesia ini carut marut gitu. Artinya banyak yang aneh-aneh. Cobalah teman-teman Google sebentar skandal akuntansi. Itu banyak. Nah, managerial accounting. Nah, managerial accounting ini juga sedang dibutuhkan, tapi peminatnya nggak banyak nih teman-teman gitu. Kenapa? Karena katanya orang itu managerial accounting itu nggak challenging katanya. Dan at the end katanya para financial accountant bisa ngerjain katanya gitu. Jadi managerial accounting ini memang spesifik spesifik terhadap managerial accounting. Jadi kalau misalnya dia bisa melakukan financial accounting, biasanya dia bisa melakukan managerial accounting. Tapi kalau sebaliknya itu memang nggak terlalu lah gitu, karena beda point of view. Nah, yang tax accounting gimana? Ini juga lagi diperlukan nih teman-teman, karena pemerintah Indonesia sekarang kan juga lagi menggodok tuh peraturan perpajakan ini dan itu. Ini juga dibutuhkan karena kedepannya semua pelaporan tuh harus transparan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan dengar-dengar katanya, ini lagi kemarin saya ikut seminar dengar publik gitu ya dengan Kementerian Keuangan, ke depannya diharapkan seperti negara-negara lainnya yang in charge atau yang memimpin bagian keuangan atau finance atau accounting itu adalah seorang yang berprofesi akuntan yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Artinya dia harus mendapatkan sertifikasi dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, atau Ikatan Institut Akuntan Publik Indonesia atau lain sebagainya. Karena balik lagi, kalau misalnya nggak diawasi, bisa jadi nanti tipu menipu lagi nih, manipulasi. Jadi menurut saya sih yang paling nggak diperlukan bookkeepers karena itu sudah dikerjakan robot gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Silakan adik-adik sekalian terkait dengan kita punya. Dan ini saya mungkin bisa share screen ya tentang aktuaris ya. Ini adalah 7 sertifikat ya. Kalau kita mau menjadi aktuaris di Indonesia, itu saya sudah ngambil A1, A10 sama A20 gitu. Nah, ini ada akuntansi gitu ya. Akuntansi itu juga diperlukan. Nah, ini makanya saya bilang kalau mau menjadi gelarnya seperti yang diakui seperti ujian PAI, Persatuan Aktuaris Indonesia, itu kalian mesti ngambil A1 sampai A10 sampai A70. Nah, ini kalau misalnya anak SMA bisa ngambil A10 sampai A20 aja udah cukup. Minimal itu ya. Jadi mempercepat Indonesia itu punya banyak aktuaris di Indonesia. Mempercepat banyaknya aktuaris di Indonesia. Gitu. Jadi kalian bisa nyicil dulu A10, A20, ya 30 lah, sampai A30 biasanya. Gitu. Ya, ini yang mungkin saya bisa share tentang aktuaria. Nah, link tentang ujian PAI itu saya sudah share juga di itunya, link Zoom ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian bisa mempelajari tentang aktuaria. Oke? Ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan pekerjaan ini. Pekerjaan akuntansi atau aktuaria ya. Kebetulan saya sendiri juga menggeluti di aktuaria kayak gitu. Ya. Dan sekarang ini dengan adanya digitalisasi sebenarnya itu adalah mempercepat ya Pak Yanuar ya supaya
kan hitungan akuntansi kan banyak sekali ya. Jadi tidak istilahnya data aktuaris juga banyak sekali gitu ya. Dengan adanya komputerisasi itu akan mempercepat kita mengetahui tentang analisa data. Ya, oke, mungkin program apa sih Pak yang perlu dikuasain kalau di akuntansi? Oh, sebentar ya Pak. Ini saya kasih linknya. Kalau di Indonesia itu ada, bentar, ada 3 asosiasi profesi teman-teman yang diakui di Indonesia. Pertama itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Dia punya sertifikat namanya Chartered Accountant Indonesia. Kalau misalnya itu ada ujiannya juga, Chartered Accountant Indonesia, ujian tuh ada. Ini coba saya kasih linknya. Kalau misalnya teman-teman sudah lulusan akuntansi, itu cukup mengambil 7 ujian. Ini saya kasih linknya ya. Nah, mungkin yang mau kursus-kursus, siapa tahu Wardaya College kedepannya banyak peminat, di mana ada, boleh nih. Jadi ada kursus ya, ini bisa kalau dilihat di sini, ini ada kalau teman-teman udah S1-nya akuntansi, mengambil 7. Tapi kalau yang bukan akuntansi, itu bisa mengambil foundation level. Jadi di situ ada sekitar kalau di total 13 ujian gitu ya. Ini yang Chartered Accountant Indonesia. Bentar. Chartered Accountant Indonesia. Ada juga Chartered Accountant itu bisa membuka kantor jasa akuntan. Jadi melakukan konsultasi, melakukan penyusunan perpajakan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak dapat melakukan audit, karena kalau audit itu harus CPA Indonesia ya, karena itu terkait dengan ujiannya juga, ada undang-undangnya. Nah, kalau misalnya sertifikasinya itu ada namanya ujian profesi akuntan publik Indonesia, UPAP. Nah, ini ujiannya total ada sekitar berapa ini? Sampai kalau praktek ada sekitar 11. Tapi kalau misalnya sudah lulusan S1 akuntansi mungkin hanya 6 atau 7. Ini saya sampaikan linknya ya. Nah, ada juga satu lagi yang diakui di Indonesia adalah IAMI, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Ini ada juga ujiannya. Ini lumayan banyak juga ujiannya gitu ya. Ada sekitar berapa nih? 9 jenis ujian gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah ngambil lulusan S1 akuntansi, biasanya sih lumayan lebih sedikit. Tapi di luar dari yang di Indonesia, misalnya teman-teman One Day tertarik, itu ada juga seperti CP Australia, ACCA, ICEW. Mereka itu adalah asosiasi profesi yang memiliki lisensi di negara lain. Misalnya kayak CP Australia itu bisa praktek di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, di India gitu. Nah, kalau ACCA juga bisa di Hong Kong dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ya itu sangat global sih. Cuman kalau teman-teman mau berpraktek di Indonesia memang harus melihat apakah asosiasi profesi asingnya memiliki kerjasama dengan asosiasi profesi yang ada di Indonesia. Karena kalau enggak berarti ntar disuruh ngambil ulang lagi gitu ujiannya yang berapa banyak tadi itu gitu. Saya bisa tambahkan kalau ujian aktuaria di Indonesia itu saya kasih ininya linknya. Jadi kalau misalnya kalian masih pelajar, itu sebenarnya bayarnya lebih murah, cuma 300.000 ya. Tapi kalau kalian sudah bekerja, itu bayarnya kalau mau ngambil ujian aktuaria itu adalah 1,2 juta per subjek ya, per subjek. Ya, dan itu persyaratannya nilainya minimal setahu saya itu kalau mau lulus itu di atas 80 ya. 80 dari skala 100. Itu. Kalau dia dinyatakan lulus. Nah, itu makanya Wardaya College membuka Departemen Aktuaria, yaitu selain UI, ITB, UGM, nah kami adalah institusi yang memang pertama kali membuka Departemen Aktuaria selain universitas. Seperti itu. Ya, dan pengajar-pengajarnya adalah minimal S2, S3 yang memang kuat di matematik sama statistiknya. Ya. Oke, jadi kalau kalian yang mau tentang aktuaria, kalian bisa nanti hubungin di Wardaya College. Ya.
Terus, oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan terkait dengan kita punya webinar, Bapak Ibu. Wah, kalau saya ada waktu lebih nih, saya tertarik nih untuk kursus sama Pak Anton nih. Soalnya katanya langka, waduh lumayan nih saya jadi aktuaris. Enggak bercanda. Iya, jadi aktuaris itu Ilmu, soalnya langka gitu dan dibayar mahal gitu loh. Itu udah waduh, aktuaria terus iya data makanya. science itu. Makanya saya bilang nih buat teman-teman yang mungkin sedang mengisi waktu nih, kayaknya bisa banget dipergunakan di Wardaya College aktuarianya benar-benar. Apalagi masih SMA bisa ya Pak ya? SMA itu malah bisa gitu loh. Jadi ngambilnya itu per subjek itu 300.000 doang per kali Waduh, ujian ya. Kayak gitu. Kalau udah kerja 1,2 gitu. Nah kebetulan aduh karena sayang ya Pak Anton. kenapa? Udah tua, sayang udah tua jadi nggak dapat harga spesial nih. Ya, makanya yang masih pelajar pergunakan kesempatan itu ya. Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan. Jika mau kerja di Big Four ya, Indonesia mungkin kayak ini, apakah harus ada kualifikasi universitas tertentu dalam negeri dan luar negeri? Ya mungkin kayak PwC gitu ya, Deloitte gitu ya. Nah kira-kira gimana? Ya Cerita yang basically sih kita open ya, maksudnya nggak ada lah diskriminasi harus dari uni A, uni B itu nggak ada. Jadi semua uni sebetulnya opportunity-nya sama. Yang penting prestasinya baik dan terjaga selama kuliah. Meskipun demikian, memang karena Big Four ini CV yang masuk itu banyak, jadi memang ada yang di-sort nih gitu ya, di-sort. Memang biasanya uni-uni yang bereputasi lumayan cukup baik, itulah yang didahulukan gitu. Jadi usahakan kalau misalnya uninya dalam negeri juga uni yang baik gitu ya, reputasinya baik gitu. Kalau uni luar negeri pun juga yang reputasinya baik. Karena itu sebetulnya bukan karena diskriminasi, karena tujuan men-sort semata. Karena yang masuk itu HRD kami udah sampai pingsan gitu, sampai ribuan CV masuk seketika gitu. Jadi memang sebaiknya bagi teman-teman ya ini mungkin bisa muridnya Pak Anton juga diskusi uni-uni apa yang baik, reputable dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu. Oke, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya lagi tentang ini ya, tentang akuntansi aktuaria. Selagi masih ada 5 menit lagi sebelum kami tutup, silakan. Mungkin saya kasih tahu ya, big accounting universitas yang punya accounting, jurusan accounting top in accounting ya. Oke, kita buka aja. Jadi ini ada universitas-universitas yang memang di akuntansinya memang top banget gitu ya. Nah, saya kasih datanya. Nah, ini jelas bahwa Harvard University gitu ya. Ini saya share ya. Oke. Ini adalah Harvard University, MIT, LSE, dan lain-lain ya. Ini adalah Berkeley, terus habis itu Chicago, NYU, LSB, Yale University, UNSW, Melbourne ya, dan lain-lain ini. Oke. Mungkin ini yang saya bisa share. Jadi, mungkin ada berapa standar IPK atau GPA untuk masuk Big Four ini? Oh, kalau GPA saya rasa harus 3 ke atas ya. Kalau untuk fresh graduate soalnya itu tadi untuk masalah di sort sih sudah terlalu banyak. Kalau misalnya mau di include yang below 3 biasanya makin nggak bisa kepilih gitu saking banyaknya. Jadi ya sebaiknya sih 3 plus lah ya. Karena itu persaingan tadi sih banyak-banyakan yang masuk tadi itu. Oke. Nah, terus ada lagi ini pertanyaan dari seorang lulusan teknik nih, Pak. Seorang lulusan S1 teknik untuk mengikuti kursus aktuaria sejauh apa kesulitannya? Sertifikasi apa yang dianjurkan untuk diikuti? Nah, kalau misalnya ini, kalau untuk menjadi aktuaris, jelas matematik dan statistiknya harus kuat ya. Ini statistiknya ini harus sampai hipotesis testing gitu ya. Karena ini memang yang diperlukan ketika kita menguasai, makanya statistiknya itu sampai dalam banget ya. Itu sampai berkali-kali itu ya, sampai regresi linear segala macam, itu sangat diperlukan sekali. Terus mungkin ada pertanyaan lagi,
cost flow method specific identification weighted average cost FIFO biasanya digunakan dalam bisnis apa saja, Pak? Oke, jadi ini terkait dengan pengakuan dari inventory ya. Basically yang umum dipakai memang weighted average sama FIFO. Tapi ya yang sekarang sering dipakai itu weighted average ya. Manufacture, retail, trading semua pakainya weighted average sama FIFO. Itu kebanyakan hampir semua industri bisa pakai weighted average ini sih sama FIFO. Yang paling laris mungkin sekarang weighted average soalnya sistemnya SAP-nya atau Oracle-nya biar nggak mabok nih kalau pakai yang aneh-anehan. Nah, kalau terkait dengan cost flow methodic specific identification, ini harus barangnya spesifik, ada nomornya. Contohnya mungkin ini yang bisa pakai ini ya contoh yang sangat spesifik. Mungkin jualan mobil bekas ya. Karena kan yang barangnya tidak ada yang duplikasinya. Jadi yang masuk mana, yang keluar mana, benar-benar specific identification. Nah itu mungkin yang ada dalam pikiran saya adalah barang antik, mobil bekas itu pakainya cost flow method specific identification. Kalau yang tadi weighted average itu hampir semua industri pakai yang tadi weighted average. Misalnya vaksin pun tetap pakainya sebetulnya weighted average kok. Karena kan hampir semua vaksin itu yang satu batch itu kan sama ya. Jadi dia yang di weighted average berapa harganya. Vivo juga bisa tuh. Nah, jadi tapi kalau cost flow metodik nggak bisa menurut saya, itu hanya yang benar-benar barangnya unik dan spesifik begitu. Oke, kalau jurusan aktuaria, universitas yang punya jurusan aktuaria terkenal itu salah satunya adalah University Waterloo ya di Kanada. Kita sebenarnya bisa lihat mereka itu punya jurusan aktuarianya terkenal atau enggak itu tentu dari perusahaan insurance-nya ya. Jadi kalau Kanada kenapa bisa terkenal? Karena Kanada itu punya Manulife ya, punya Manulife, sedangkan London itu UK itu juga salah satu yang terkenal juga karena mereka punya Prudential kayak gitu ya. Jadi kita bisa lihat Jerman ya Allianz ya. Nah itu kita bisa lihat univ-univ yang punya jurusan aktuari itu bagus ya berdasarkan perusahaan insurance ya. Nah kalau misalnya mau tahu lebih dalam tentang Waterloo University, Sun Education itu adalah perwakilan tunggal dari Waterloo University. Bisa menghubungi 085697974491. Ya. Nah, terus apakah Excel termasuk dalam kurikulum accounting atau aktuaria? Mungkin dari Pak Yanuar. Saya habis ini mungkin terkait yang terakhir adalah pertanyaan dari Ibu Felicia ya. Oke, mungkin habis itu kita tutup. Ya, mungkin dari Pak Yanuar tentang Excel. Microsoft Excel saya rasa bukan masukin kurikulum ya, itu sudah hal yang maksudnya bukan kurikulum accounting sih yang pasti, tapi saya rasa itu hal umum ya Pak. Untuk zaman sekarang kayaknya mungkin anak SMA pun sudah sangat familiar sih, jadi itu bukan bagian dari kurikulum secara spesifik. Gitu. Ya, demikian juga sih saya pikir Excel itu dianggapnya sudah ini ya, sudah mesti tahu ya, itu bukan Betul. jadi bahkan kita mesti belajarnya lebih dalam lagi sih. Kalau di data science kan tentu mesti belajar sampai Python sampai R ya, itu programmingnya itu. Nah terus satu lagi dari Ibu Felicia, saya sekarang ini sedang kuliah S1 Accounting. Kira-kira waktu yang cocok untuk magang di KAP, kantor akunting publik itu, dan di mana tempat yang paling baik untuk magang bagi jurusan akuntansi? Kalau misalnya mau magang, saya rasa di semester-semester 4 ke atas ya, yang 5, 6, 7, yang lumayan 4 ke atas. Karena di situ ilmunya sudah mulai dapat dan sudah mulai get the idea. Kalau enggak, cuma disuruh-suruh aja. Nah, di mana tempat yang paling baik? Saya rasa tempat yang paling baik adalah tempat yang memang sesuai kualifikasi gitu dan bisa menerima. Karena kalau misalnya saya bilang spesifik, misalnya tempat paling baik untuk magang Deloitte gitu. Karena itu saya bekerja di situ. Itu namanya nggak fair juga dalam artian gini. Karena setiap tempat magang itu kan memiliki keterbatasan. Jadi menurut saya kalau misalnya ada opportunity yang sama baiknya di tempat lain, diterima aja dulu. Masalah nanti pada saat kerja mau memilih, ya itu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada yang totally baik, tapi kalau bisa sih di konsultan atau di KAP karena bisa belajar banyak hal gitu. Pak masih mute Pak. Ya, oke Bapak Ibu, jika nanti masih ada mungkin pertanyaan lain ya, sepertinya sudah kita tutup ya.
pertanyaan ini, sesi ini. Mungkin kita ada sesi bersama ya, kita foto bareng gitu ya, sehingga bisa ini ada kenang-kenangan buat Pak Yanuar juga. Oh, ya. terima kasih Pak Oke, Anton. kita buka ya. Mungkin kalau nggak mau buka kamera juga tidak apa-apa, tapi kalau yang bisa buka kamera juga silakan. Ya, oke kita ambil tag picture ya. Oke, 1. Jadi ini ada kalau mau hubungin tentang kelas aktuaria di Wardaya, bisa sudah kasih nomor teleponnya 0816 950 875. Oke, saya screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Yanuar buat waktunya untuk presentasi pada siang hari ini ya. Terima kasih Sun Education yang sudah membawakan tentang ya mungkin kalau yang tertarik ke Macquarie University juga bisa langsung menghubungi Sun Education ya. Oke, terima kasih untuk para hadirin semuanya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Anton, terima kasih semua. Terima kasih Pak Yanuar. Selamat